meja. Oh begitu Nak Rina, Ibu paham sekali perasaan kamu. Jadi kamu merasa terpojokkan karena kamu hampir ditegur oleh seluruh guru yang ada di kelas kamu karena kamu tertidur di kelas, dan kamu juga merasa terpojokkan karena tidak ada satupun teman-teman kamu yang mau membantu kamu dalam menjelaskan materi kamu yang tertinggal. Seperti itu Nak? Iya Ibu, saya sedih sekali karena banyak guru-guru menegur saya Bu. Dikarenakan saya tertidur di kelas itu saya karena tidak mood untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru karena saya tidak mengerti Bu, dan itu pun sebenarnya saya ingin sekali mengikuti bimbingan belajar, tapi disebabkan juga orang tua saya yang tidak mampu Bu untuk saya mengikuti les tambahan. Kemudian itulah Bu, disebabkan lagi teman-teman saya yang menjauhi saya karena saya tidak pandai apa-apa di kelas gitu Bu. Ibu paham sekali, kamu sangat sedih dan kesal karena kamu seperti banyak hambatan untuk sebenarnya kamu ingin sekali aktif di kelas, belajar juga agar berprestasi, tapi seperti banyak sekali hambatan yang menimpa kamu sehingga kamu jadinya memilih untuk tidur di kelas seperti itu. Ya Ibu, sebenarnya pun saya nggak aktif seperti teman-teman yang lain, tapi cuman itulah cara saya Bu, karena saya tidak ditemani orang lain, dan guru-guru pun tidak suka dengan keberadaan saya di kelas Bu. Oh, jadi kamu merasa sedih karena tidak ada satu orang pun yang peduli dengan kamu, padahal kamu sudah mencoba. Pernahkah kamu mencoba berupaya untuk bersosialisasi dengan teman-teman agar saling berbagi materi di kelas? Pernah Bu, kan guru-guru kalau ada tugas pasti sering sekali ngasih tugas kelompok kan Bu. Nah saya sudah dikelompokkan Bu, tetapi ketika saya mulai berkomunikasi dengan teman terdekat yaitu teman sekelompok saya diacukan Bu. Mereka pikir saya hanya menjadi beban di kelompok itu Bu, padahal saya ingin sekali Bu mempunyai teman. Oh, jadi kamu merasa sangat kesal dan sedih karena ketika kamu mencoba untuk belajar dengan teman-teman sekelompok kamu, mereka mengacuhkan, bahkan menganggap kamu beban seperti itu. Iya Ibu, saya sedih kali kalau dianggap orang-orang seperti beban Bu, padahal saya tidak seperti itu aslinya Bu. Oh, seperti itu, Ibu paham. Ibu paham sekali kalau kamu kesal. Kamu ingin berupaya tapi banyak faktor yang menghambat kamu seperti itu. Tapi Ibu ingin bertanya, apakah setelah itu kamu langsung menutup diri atau kamu terus berupaya untuk mencoba membuka komunikasi dengan teman-teman yang lain, mencoba bersosialisasi seperti itu? Iya Bu, saya pernah mencoba, yaitu saya mulai istilahnya kayak sok kenal gitu lah Bu dengan teman eskul saya, tetapi pun mereka pun kayak so asik juga dengan teman yang lainnya, mereka tidak menghiraukan saya Bu. Itulah Bu, kemudian saya jadi menutup diri lagi Bu. Seperti itu. Ibu paham sekali rasanya tidak punya support system di kelas, jadi kamu merasa diri kamu itu seperti tidak memiliki teman di kelas karena banyak yang tidak mengacuhkan kamu. Kamu bahkan sama sekali tidak punya teman di kelas? Sebenarnya punya Bu, kayak saya kan kelas 3 pun Bu, jadi kelas 1 sampai kelas 2 itu saya punya teman akrab Bu. Entah kenapa tiba-tiba orang itu yang menjauh dan saya yang menjadi Bu, dan seperti inilah akhirnya Bu, saya tidak punya teman, mau eskul, mau teman di kelas, tidak ada Bu. Kalau begitu Ibu paham, berarti sebenarnya kamu pernah punya teman lalu sekarang jadi menyendiri. Bolehkah Ibu tahu apa sih kalau menurut kamu penyebab kamu tuh sebenarnya sekarang tuh tidak mempunyai teman? Kalau menurut saya Bu, saya tuh susah sekali berkomunikasi. Entah kenapa makin makin ini saya susah sekali berkomunikasi Bu. Saya tidak ada niat lagi untuk mengenal orang lain lagi, karena itulah Bu. Karena orang-orang menganggap saya remeh, saya dianggap seperti beban ketika kerja kelompok, dan saya males sekali Bu sekarang berkomunikasi dengan yang lain. Seperti itu. Jadi salah satu penyebab kamu tidak mempunyai teman di kelas karena kamu menutup diri dan kamu sulit untuk membuka komunikasi atau sulit untuk berkomunikasi terlebih dahulu ya, duluan kepada teman-teman yang lain. Jadi apabila kalau misalnya teman-teman kamu yang duluan mendekati kamu
Apakah pernah dan bagaimana respon kamu? Tentu pasti respon saya merasa senang sekali Bu. Pasti ketika walaupun teman saya cuma nanya tugas, pasti saya langsung merembet pertanyaan yang kemana, kayak kayak membuka pertanyaan lagi seperti itu Bu, agar percakapan kami tidak sampai situ aja, karena saya ingin sekali punya teman Bu. Baik, Ibu paham sekali. Sebenarnya ada kemauan dari diri Rina ini untuk bisa bersosialisasi dengan teman supaya bisa sama-sama mendukung akademik di kelas gitu ya. Iya, Tapi Ibu lihat di sini faktornya adalah ketidakpercayaan diri Rina sendiri, itulah yang menghambat kamu untuk bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Nah, untuk itu kira-kira Rina adakah faktor lain lagi yang menghambat akademik kamu di kelas, selain selain kurangnya sosialisasi kamu dengan teman-teman yang lain? Kayaknya cuma itu aja Ibu. Dan tetapi walaupun masalahnya itu saja, saya tidak tahu keluar untuk masalah ini Bu. Saya tak kenapa saya sulit sekali untuk cari solusi, untuk mulai berkomunikasi dengan yang lain Bu. Ibu paham. Oke, baik kalau begitu. Ibu paham sekali perasaan kamu. Perkenalkan, saya Nurlinaya, observer dari konselor Nika Deswardani dan konselin Rina Melinda dalam proses konseling keterampilan mempersonalisasi. Yang pertama, konselor sudah sangat baik membantu konseling mempersonalisasikan kekurangan yang ada pada dirinya, yaitu konselor membantu mempersonalisasikan kekurangan yang ada pada konseli, yaitu sulitnya berkomunikasi karena si konselinya ini kurang pede. Kemudian untuk poin yang kedua, konselor juga sudah sangat baik membantu konseli mempersonalisasikan keadaan atau masalah yang dialaminya, yaitu si konselor ini susah berkomunikasi karena tidak diajak bicara oleh temannya, dan gurunya memarahi, dan si konseli ini memarahi ia karena konseli malas mengerjakan tugas. Kemudian pada poin ketiga, konselor juga sudah sangat bagus, yaitu membantu konseli merumuskan kekurangan konseli dan sekaligus menunjukkan keinginan konseli, yaitu dimana konseli menginginkan adanya perubahan, yaitu ingin mempunyai teman dan mudah berkomunikasi dengan orang lain. Baiklah, sedikit dari komentar saya. Terima kasih.